Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Syahdan halaman 51 baris keempat dari atas. Syahdan manakala tajalli Allah. Ini semalam kisah orang wali yang duduk di maqam baqa lah. Tatkala tajalli Allah Ta'ala, arti tajalli Allah membukakan hijab ke dalam hati seorang hamba sehingga nampak yang sebenar-benar hakikat, itu disebut tajalli namanya. Jadi ketika Allah membukakan hijab, lalu hati seorang hamba ini terbuka, maka bila hati seseorang hamba terbuka, lalu Allah itu memperlihatkan akan kebesarannya. Bisa Allah perlihatkan af'alnya kepada si hamba tadi setelah hati terbuka. Bisa juga Allah memperlihatkan sifat-sifatnya. Bisa juga Allah menampakkan nama-namanya. Nah, cuma yang terakhir secara yang puncaknya nih, Allah menampakkan akan zatnya. Ini yang disebut tatkala tajalli oleh Allah Ta'ala oleh zatnya. Dan tiada dengan wasithah sifat. Artinya orang tadi sudah dibukakan sebilak-bilaknya aja kita. Bahasa istilahnya antara istri lawan suaminya, nah sama-sama betelanjang bulat. Maka kadada lagi wasithah. Arti wasithah itu parantara sifat. Biasanya kita itu kan secara hukum asal, hukum sifat 20 tuh, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Kan gitu yang asal-asalnya tuh. Nah, ini bila sudah Allah bertajalli dengan zatnya, maka orang tadi jadi kenal dengan Allah, bukan kenal dengan sifatnya lagi, tapi melihat akan zatnya yang laisa kamitslihi syai'un itu. Nah, ini bila Allah bakal hendak lah kayak itu. Maka dengan tiada wasithah sifat, artinya kita kenal dengan Allah bukan melewati sifatnya. Kalau kita mengenal Allah melewati sifatnya, itu ikhtiar kita. Tapi kalau Allah bertajalli dengan zatnya, itu kehendak sidin. Nah, jadi beda kehendak makhluk dan kehendak Allah. Jadi bila Allah sudah membukakan hijab terhadap hati seorang hamba, sarah sidinnya lagi, hendak yang mana sidin tampayakan? Apakah af'alnya yang diperlihatkan? Apakah nama-namanya? Apakah sifat-sifatnya? Atau zatnya? Kasarah sidin, sebab sidin itu Allah Ta'ala ini innahu fa'alul lima yurid. Allah tuh begawi sesuai dengan kehendak sidin. Ada kehendak makhluk tuh. Kepada seseorang hamba yang dikehendakinya. Nah, ya kalau. Jadi biar kita ini bakal hendak menjatuhan kada kawa juga. Niscaya. Nah, mun sudah terbuka, Allah bukakan hijab hati, lalu Allah bertajalli atau bahasa Banjarnya bertampai. Nah, dengan zatnya niscaya panalah, arti panan ini binasa. Nah, bahasa orang beriman di binasa, maksudnya hancur. Nah, pemahaman pana atau hancur di sini kadada lagi. Nah, di situ. Di sisinya, di sisi Allah Ta'ala oleh dirinya si hamba tadi. Nah, jadi ketika orang sudah ditajalli oleh Allah dengan zatnya, maka selain dari Allah tuh hilang. Arti panah tuh hilang, kadada lagi. Tapi yang kadada lagi itu ketika orang tadi di sisi Allah. Nah, maka seluruh makhluk termasuk dirinya panah. Maksud panah tadi hilangnya kita. Nah, hilang dalam rasa si hamba tadi. Lah, kalau orangnya secara zahir mencongkong aja. Si anu mencongkong, si itu mencongkong aja. Cuma dalam rasa si hamba tadi nih, kadada lagi yang selain Allah nih tuh. Nah, kayak apa aja rasanya? Nah, yang ini kata kau dipandir. Bukan kada hendak memandirnya kata kawa. Nah, ini tuh. Dan panaklah, maksud panak ini hilanglah sekalian makhluk dengan segala zatnya makhluk dan sifatnya makhluk. Nah, ini. Maka tiadalah dapat ia mengkabarkan atau mengisahkan akan tajalli Allah itu
kepada seseorang jua pun. Nah, ini digaris bawahi. Jadi bila ada orang kawa memandir tentang pertemuannya dengan Allah, kawa memandir, mestinya tuh. Jadi jaka ibaratnya ninto, paling kita mengisahkan yang mukaddimahnya, nah, reply-nya, kawa kita mengisahkan tuh kita kacak kanan, kacak kiri, kan kayak itu menurutnya kawa memandir tuh. Tapi kalau sudah yang rasa yang jut-jutnya kata kawa kita memandir itu. Dan lagi pula tiada ia memperdapati. Jadi zauqiyah ini rasa orang yang berdapat lawan Allah, yang Allah sendiri yang hendak berdapat, itu kada kuali pandir. Tapi kalau si hamba hendak berdapat, nya kau mensifatkan cara-caranya. Cara inya hendak berdapat lawan Allah tuh nah. Jadinya kulihat bahwa segala sesuatu dijadikan Allah. Kan kau memandir itu. Itu dari sisi si hamba. Kalau hendak melihat kebaikan Tuhan, kau memandir. Tapi kalau dari sisi Allah, bila sudah bertampai kepada seorang hamba, si hamba tadi kada kau memandir. Jadi yang kau dipandir itu dari sisi si hamba menuju Allah, itu kau memandir. Dari sisi Allah menarik si hamba, kada kau dipandir. Nah. Dan lagi pula permasalahan ini jadi tiada diperdapati dengan talqin masyayikh. Artinya dengan ajaran guru-guru kada bisa. Nah, cuma guru sekadar mengisahkan tata caranya, adab-adabnya. Hanya saja mereka itu bubuhan guru-guru nih, yang wali-wali Allah nih, cuma menunjukkan jalannya saja dan tempatnya juga. Nah, itu memadahkan jalannya, memadahkan tempatnya. Di sini jalan masuk, di situ kena nyawa sampainya. Masalah kayak apa rasa nyawa sampai, nyawa juga yang merasakannya. Karena ia masalah pertemuan ini itu adalah amrun dzauqiyun. Perkara rasa si hamba tadi. Dzauqiyah itu rasa. Nah, jadi rasa itu tak bagi dua lah. Ada rasa orang yang menuju Allah masih kawa dipandir. Tapi ada rasa dari Allah yang menarik si hamba, nah ini yang kada kawa dipandir. Mereka itu maka disediakan barang siapa tiada merasa zauqiyah ini, niscaya tiada ia mengetahui. Nah, jadi mun hendak tahu merasa maka am dulu. Itu maksud sidin. Jadi munnya kada merasa kada tahu. Seperti kata hukama itu ahli hikmah. Ulama yang ahli hikmah ini levelnya lebih tinggi daripada ulama biasa. Nah, jadi ada ulama tauhid, ulama fikih, ulama tasawuf. Itu ulama yang paham tauhid, paham fikih, paham tasawuf. Tapi kalau ulama hikmah, ulama yang dapat buah dari fikih, tauhid, tasawuf. Nah, itu ulama hikmah naranya, dapat buahnya. Maka levelnya lebih tinggi ini. Mereka ini bocap jar bubuhannya man lam yadhuq lam yadri. Man lam yadhuq lam yadri. Artinya barang siapa tiada merasa, niscaya tiada mengetahui ia. Masalahnya urusan rasa. Kada kawa kita memandir. Kada usah rasa berdapat lawan Allah Ta'ala. Nah, rasa kita merasakan yang manis, pahit. Kada kawa kita merinciakan kayak pahit nih tuh. Nah, cuma menyuruh naham, rasakan pang pahit kaja ja. Jelaskan pahit kada bisa kita menjelaskannya. Itu cuma masalah urusan pahit, yang pahit itu bagian dari makhluk, apalagi pertemuan yang terindah nih. Nah, ada kawa kita memandirnya. Dan tiada memperdapati, tulisnya di bawah, tiada kuasa, kada mampu oleh arifin. Nah, orang yang sudah bertamuan dengan Allah nih, kada kuasa menta'arifkan. Arti menta'arifkan itu mendefinisikan atau menjelaskan. Bahkan dan mengisyaratkan akan dia, itu pun sulit. Dan lemah mereka itu daripada mengibaratkan. Arti mengibaratkan itu mengungkapkan akan dia. Nang kayak apa cara memandirnya itu kada kawa mengungkapkan akan dia dengan kata-kata. Jadi mengungkapkan dengan kata-kata itu kada kawa. Nah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatika. Ma
arafnaka haqqa ma'rifatika. Artinya maha suci engkau ya Allah, tiada sebenarnya kami ini mengenal akan engkau, akan sebenar-benar pengenalan. Nah, jadi mun dari kitanya menuju Allah, kita kada pernah mencapai kebenaran sebuah pengenalan. Jadi benarnya sebuah pengenalan itu apabila Allah yang bertampai. Nah, jar tu bujur. Kalau dari kita nih ikhtiar aja, maka kada pernah bujur-bujur sampai. Makanya yang sampainya orang yang sampai, asal ikhtiar dari si hamba, pastinya mengaku aku kada sanggup. Nah, itu pengakuan yang jujur. Kalau nyebab pada aku sanggup, itu yang naranya kada pintar. Jadi lemahnya menemui, itulah hakikat sampai. Lamahnya hendak berdapat, itulah hakikat sampai. Bagi orang yang menuju. Sedangkan hakikat sampai yang dari sisi Allah, itu Allah yang menarik. Atau Allah yang membukakan. Nah, ini pun lemah dari mengungkapkan. Nah, maka karena kita kalau dilihat dari sisi si hamba menuju, itu lemah memperdapati, mengungkapkan. Dari sisi Allah yang menarik sampai, tapi kita lemah dari menjelaskan. Nah, atas dua sisi ini itulah maka Nabi berucap ya Nabi, subhanaka, maha suci engkau. Ma'arafnaka, kami ini pada taat kada bujur-bujur kenal lawan pian. Haqqa ma'rifatika, akan sebenar-benar pengenalan. Nah, artinya lemah aja kita. Dan dari kita menuju kada sanggup. Bila Allah menjulungi, ya kada kawajib mengisahkan. Dan keluhlah lidah. Arti keluh itu kada kau berucap, besok ya kita. Keluhlah lidah mereka itu bubuhan wali, bubuhan arifin, daripada mengatakan akan dia, mengatakan yang pertemuan ini nah kada bisa memandirnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'arafallaha qalla lisanuhu." Qalla tu fi'il madi lah. Man 'arafallaha qalla lisanuhu. Artinya barang siapa mengenal ia akan Allah. Nah, maksud mengenal di sini Allah yang menariknya lah. Allah bukakan hatinya, Allah pertemukan orang tadi dengan dirinya sendiri. Nah, maka yang keadaan yang kayak ini araf Allah yang sebujurannya. Maka bila sebujurannya araf Allah, mengenal Allah, qalla lisanuh. Kada kawal laginya berucapnya kita. Nah, tiada barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, niscaya keluhlah lidahnya. Nah, kenapa? Karena ia perkenalan yang dari Allah ini amrun rauhiyun, perkara yang urusan rasa. Nah, dan lagi manakala merasa seseorang yang zauq nih akan tajalli zat, arti tajalli zat itu Allah yang berkehendak memperkenalkan zatnya lewat orang tadi. Nah, seseorang nih manakala merasa akan tajalli zat itu pada dirinya, niscaya lenyaplah ia di dalam lautan ahadiyah, yaitu ahadiyah itu wujud yang mutlak. Nah, minta. Jadi kada kawainya mengisahkan ke orang, karena orang itu pelihatnya kada ada juga, dirinya kada kau berkisah karena dirinya kada ada. Nah, jadi lenyap di dalam laut ahadiyah. Arti ahadiyah itu satu-satunya yang ada hanya Allah. Sebelum ada makhluk tuh, sebelum Allah menciptakan segala-galanya, Allah sudah ada. Sebelum Allah mentakdirkan segala-galanya, Allah sudah ada. Sebelum waktu dan zaman dan tempat ada, Allah sudah ada. Nah, itu ahadiyah namanya, satu-satunya. Jadi orang ini dikembalikan ke asal itu. Nah, jadi kada kawainya memandir berkisah segala macam tenggelam di lautan ahadiyah, wujudnya mutlak Allah Ta'ala. Yang laisa kamislihi syai'un, yang kada ada sesamaannya. Nah, itu kada ada sesamaannya aja kita. Arti laisa kamislihi syai'un, kada sama lawan makhluk. Nang kayak apa wujud Allah itu kada sama dengan makhluk. Maka tiada melihat ia, ini orang yang sudah makam di situ lah, tiada melihat ia akan amal dirinya dan juga akan amal orang yang selainnya. Ini orang panah aja nih kita. Melihat dirinya bisi amal kadada, bahkan dirinya jadi guru baharia, mencium bau wujudnya aja kadada, mun sudah orang kayak itu.
Dan tiada membangsakan ia akan dirinya akan sesuatu jua pun. Artinya ini kadang menisbahkan bahwa dirinya berisi perbuatan, berisi sifat, berisi zat, berisi nama. Arti membangsakan itu menisbahkan ke dirinya itu nak ada lagi. Cak aja kita tuh misalnya lah. Kita tuh di rumah di pelatar ada orang lalu bertakon, "Oi, pian di sini kan berdiam?" "Ih, ya aku di sini." Kan menisbahkan seorang di sini. Itu mobil siapa pun kok jinya menisbahkan mobil kepada pun kok. Itu maksud membangsakan orang panah kada lagi kayak itu tuh. Kada kau ditakoninya, ini mobil siapa ada kau ditakoni. Sebab pilihnya menjawab jadi fitnah. Nah, paham lebih nih. Kada kau ditakoninya itu, kada kawanya membangsakan ia akan dirinya akan sesuatu jua pun. Nah, kalau kita yang masih yang panau-panat ini kan nyaman benar. Tuh siapa yang kabun tapunnya pun kok jinya. Nah, kan nyaman masih menisbahkan karena itu duduknya di syariat. Memang kayak itu. Nah, orang panan ini kada kau dipandir dan kada kau ditanya. Sebabnya kada sanggup membangsakan akan dirinya akan sesuatu jua pun. Nah. Dan tiada berpaling ia kepada segala ibarat dan kepada segala maqam. No, arti berpaling ini kada kau taburik lagi nya. Kalau bang ada istilah orang panah tuh makam ridho, makam tawakal, kada ada lagi nih tuh. Itu di perjalanan tuh. Oh si din tuh aja syukur benar. Jamun orang di makam panah kada ada istilah pamandiran syukur. Pamandiran syukur ini pamandiran kita orang salik, orang berjalan menuju Allah. Ada makam yang dilalui, makam syukur, makam sabar, makam ridho. Nah orang wali ini itu ditinggalkannya sudah makam-makam tuh. Itu makam wilayah makhluk yang berjalan menuju Khalik. Nah si din ini sudah tenggelam di lautan ahadiyah. Jadi kada ada lagi istilah pamandiran makam-makam ninto. Nah. Jadi jasidin tiada berpaling ia, artinya kada tabulik kepada segala ibarat. Nah, ibarat itu kata-kata apapun, istilah-istilah itu kada tahu lagi sidin dan kepada segala makam. Nah. Dan tiada mengetahui akan segala sabab yang memperoleh akan dia. Itu inya pun kada paham juga. Kada mengerti sebabnya nih kenapa inya kayak itu. Kada tahu juga. Sebab secara hakikat kada ada sebab yang memberi bakas. Kita ini kan cuma kalau kita masih di syariat, masih duduk memang harus di syariat kuat lah. Nah, masih di perjalanan nih. Kita masih memandang sebab, masih menggunakan sebab, tapi kita kada berpegang dengan sebab. Nah, orang-orang yang wali sampai sudah yang panan ini, ya sebab itu kada melihat. Jadi kayak panak berpegang, kita bisa masih berpegang walaupun kita kadang meyakini sebab kada memberi bakas. Nah, orang wali sudah diperlihatkan hakikat kada memberi bakas itu kayak apa. Nah, jadi bukan orang wali, nah tiada mengetahui akan sebab yang memperoleh akan dia. Karena bahwasanya makam ini yang kedudukan posisi orang wali yang duduk di makam fana itu adalah makam yang gaib jasidin. Disebut gaib ya kada kau mengisahkan itu maksudnya daripada memandang wujudnya. Nah, jadi kada kawa aja lagi memandang wujudnya itu ada kada kawa. Jadilah kasihan orang panan ini. Orang panan nih bilanya ada di tengah-tengah masyarakat. Apalagi panahnya berlewasan. Nah, ini kasihan jadi fitnah aja kita. Jadi fitnah orang menyangka salah, sidin kada tahu-tahu Cuma orang bisa ketulahan tuh. Bila menyangka salah, makanya kita tuh hati-hati jangan mudah langsung menyalahkan tuh. Nah, karena kayak ini kaidahnya lah. Likulli mri'in maqamun wa likulli maqamin halun wa likulli halin maqalun. Nah, paham lah yang itu paham itulah. Tiap seseorang ada makamnya. Dan setiap makam ada situasi keadaannya yang kada sama. Dan setiap keadaan menimbulkan ucapan yang kada sama juga. Nah, jadi kita bila melihat orang pindah kayak itu, oh maklum kita maklum, makamnya sudah di situ. Nah, sebab makam seseorang melahirkan hal melahirkan ucapan tergantung hal tergantung makam. Maklum kita. Guru yang bijaksana waktu mendidik kelas 1 SD belain dengan mendidik kelas 1 SMP. Ya kalau, nah karena makamnya berbeda, kada sama. Lain juga kalau kita melajari kelas 1 yang SMO, yang orang belain juga makamnya berbeda. Kada sama. Pin coba kan masuk ke kelas 1 madrasah, paling lawas 1/4 jamnya berdiam. Batu daur tuh.
Nah, ya makamnya sudah di situ. Koyakan tehnya ada yang di atas meja kursinya berjejak-jejak. Nah, orang yang tak biasa melajari yang bubuhan yang SMP, sanawiyah, kuliah, takajud melihat astagfirullahaladzim. Kenapa berdirian di meja berataan aja? Nah, kan belain kok, nya makamnya lain. Nah, itu perumpamaan aja sama nang kayak orang dengan Allah Taala. Ada orang yang makam menuju, ada yang menuju tapi singgah. Ada yang sampai batu babulik, ada yang sampai lalu balalawasan bakuhub di situ. Nah, lain-lain keadaannya. Kenapa orang-orang yang panak nih kadakawa lagi babulik ke makam yang sesudahnya dengan sebab memandang wujud mutlak Allah yang mendirikan dengan dia akan wujudnya. Artinya yang menguasai. Tulis di bawah mendirikan. Jadi wujud mutlak Allah itu mendirikan, artinya menguasai dengan dia akan wujudnya. Jadi bahasa Banjarnya orang fananinya kata kawa unggal lagi tuh bang. Kata kawa unggal aja kita. Dan adalah orang yang pada makom ini tiada merasa akan sesuatu. Nah, kalau bang rasa lapar ada kecuali Allah menghendaki. Allah berkata tuh bang. Hendak itu yang kebiasaan kita yang manusia biasa nih. Ada sebab basyariahnya tadi, akal kemanusiaannya itu dicabut Tuhan, diambil oleh Allah Taala. Nah, ini maksud Allah bertajalli itu. Ya bahasa Islam mudah dipaham itulah sifat kemanusiaannya itu dicabut. Nah, jadi yang adanya itu sifat ketuhanan. Karena bahwasanya tajalli zat itu mahabisi, arti mahabisi menyampaikan akan pandangan seseorang akan wujudul hak yang satu. Nah, ini ulun tambahi kata-katanya supaya mudah dipaham lah. Nah, jadi jasidin orang tuh kenapa kadang merasa karena tajalli zat ini nah. Bila Allah sudah bertajalli dengan zatnya, maka itu menyampaikan akan pandangan seseorang akan wujudul hak yang satu. Maka bila sudah sampai kepada wujudul hak yang satu ninto, nah yang lain dari ninto hilang, panah aja kita tadi. Maka dengan sebab yang demikian itu, jadi musannif kitabnya tak panjang mengisahkan masalah yang makam pandan ini pada yang makam-makam yang lainnya kalau kan berapa kali pertemuan itu jadi sini pandir ya kalau. Nah supaya kita tahu oh kayak itu kasarnya orang tuh nah kita ini kan mudah-mudahan jangan panau balalawasan ya kalau atau panat balalawasan. Orang panau balalawasan katuju benar dengan penyakit hati. Pahirian diharago, dendam diharago, ujub riya diharago, itu panau balalawasan sebenarnya. Ada juga panat balalawasan. Artinya beribadah cangkal aja tapi kada ikhlas, ini panat aja sebenarnya. Bila kada ikhlas, panat artinya kada jadi hasil aja kita. Kada jadi hasil kenapa? Tujuannya dunia, makanya panat aja kita. Ibadahnya tuh Pak, mau uyuhi aja. Tujuannya dunia. Hendak ini tujuannya memuaskan nafsunya aja. Nah, bahkan kalau ulama garis keras, artinya garis keras bisa peraturan nih. Orang yang menuju Allah jangankan dunia, akhirat aja kada dituju. Mun bujur-bujur Allah yang dituju tuh. Jadi orang beriman, beribadah, ini supaya jangan salah paham lah. Silahkan aja menghendaki akhirat tuh orang beriman levelnya. Nah, levelnya. Kalau level seorang murid itu jangan sekali-kali menghendaki akhirat dalam ibadahnya. Yang dikehendaki Allah keridhaannya. Nah, itu yang bujur. Kalau kita masih menuju akhirat, nah ini lain murid namanya. Artinya mukmin biasa aja. Maka pun masih akhirat yang dituju, ya panat aja kita tadi. Panat. Nah, tapi ada aja hasilnya juga kan. Surga Jannatun Naim kaina. Tapi kaina yang kita kehendaki ini yang wahini dapat surga Jannatun Naim ninto. Sebab yang demikian itu sebab Allah bertajalli nih, hilanglah akal kemanusiaannya pada yang lainnya. Nah, jadi sifat-sifat kemanusiaannya hilang dan terbanglah ia dengan sebab sangat kerasnya tajalli nur yang dipandang tadi. Nah, jadi ketika dia memandang akan Allah, maka terbanglah atau terbang itu lenyaplah. Maksud terbang itu hilanglah, lenyaplah segala sesuatu dengan sebab sangat
tulisnya di bawah sangat keras ya kita. Kerasnya tajalli nur. Tajalli nur zat, tajalli zat atau tajalli nur sama aja kata-katanya itu yang dipandang. Dan tiada hampir berpegang dengan syariat. Orang kayak itu tuh kada laginya berpegang dengan syariat. Dasar mutlak kada berpegang dengan syariat. Kalau kita ini kan masih memang sama nyambat. Jadi kita Allah yang dipegang, syariat cuma dijalani. Itu kan kita cuma menyambat. Merasakan rasa orang berpegang dengan Allah kita belum merasa. Nah, orang panan ini dirasakan rasa berpegang dengan Allah tuh kayak apa? Yang etimat itu nah kayak apa? Dan terkadang berkata ia dengan perkataan yang tiada diterima oleh ulama syariat. Nah, ini jadi kita harus maklum. Terkadang orang-orang yang fana itu bapander. Ucapannya, perkataannya tiada diterima oleh ulama syariat. Ulama syariat kada menerima. Kenapa kada menerima? Nah, karena kada sesuai dengan syariat. Nah, itu. Seandainya orang fana di bapander. Maka orang-orang syariat itu maka menuduhlah mereka orang syariat akan orang yang panah itu zindik. Arti zindik itu model kaya ilmu sabuku zindik naranya. Jadi ada orang yang dipitnah sebagai zindik besi ilmu sabuku padahal orang kada zindik memang hal sidin panah. Ada orang yang memang dasar halnya kada panah cuma ucapannya yang zindik. Nah ini yang kada boleh. Paham lah. Orangnya kada panah masih bisa lapar, masih mencari apam. Nah, ini kada panah, ini orang jual panah kada tahu di apam, kada pinando mana apam mana tapai kada tahu ya. Mana dadar gulung kada tahu juga. Nah, amun kita masih beisukan mencari nasi kuning, itu lambat datang nasi kuning bama melon bini, bapak dah panah. Nah, lain ini. Nah, jadi ada zindik pada ucapan oleh orang yang belum sampai. Tapi ada zindik dalam ucapan padahal ini memang makamnya di situ. Nah, ini yang kasihan. Jadi memang kayak itu kadarnya nah kayak Syekh Siti Jenar, Datu Abulung, Al-Hallas Bahari yang ketika ditanya, "Man anta?" "Anallah," dinya. Nah, orang dalam keadaan panat coba kita takuni siapa nyawa? "Anallah," dinya. "Ana al-haq." Itu bujur jawabannya. Karena kada ada yang dilihatnya lain Allah. Rasanya. Nah, rasa orang tadi. Amun kita mau ditanya siapa nyawa? Adol aja kita. Nah, artinya kan sesuaikan aja lawan syariat. Memang kayak itu kedudukan kita. Jangan model kayak siapa nyawa? Allah. Umar benar. Berdua menangis-nangis kalinya bikin beler takapit. Dikira apakah? Artinya masih merasa sakit. Orang panah ada merasa sakit. Merasa sakit. Karena bahwasanya orang yang pada makom ini, makom pananina, semata-mata hakikat, tiada inya di alam syariat yang zahir. Maka karena yang demikian itu berkata Imam Junaid radhiyallahu anhu, ujar Imam Junaid, la yablughu ahadun darajal haqiqati, darajatal haqiqati tertinggal tak lah. Nah, tambahi tamarbutah yang tak titik dua yang kayak itik tuh titik dua. La yablughu ahadun darajatal haqiqati hatta yashhada bihi al-siddiqin bi annahu zindiqun. Nah, ini Imam Junaid ini tokoh panutan ulama ikutan tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Sidin berucap, nah, apa ucapan Sidin? Tiada jua sampai seseorang kepada derajat hakikat yang sebenarnya, artinya bujur-bujur Allah yang bertajalli lawan inya, hingga bersaksi, artinya saksi itu bersaksi padanya oleh 1000 daripada orang siddiq bahwa mengatakan bahwasanya orang itu adalah zindiq. Kita tuh membujur-bujur Allah bertajalli lawan kita, maka 1000 orang ahli fikih, maka ahli fikih yang bujur-bujur ahli akhirat nih lain ahli yang fikihan tuh lain bujur-bujur ulama fikih 1000 memadahkan kita itu zindiq. Artinya kafir zindik itu bang. Nah, apa hikmahnya nang kayak itu? Bukan salah, memang Tuhan sudah maulah kayak itu prosedurnya. Sebab kata-kata orang yang panani membahayakan bagi syariat, mengkacaukan bagi syariat. Nah, maka buhan ulama zindik ini bertahan di syariat bukan kadang mengerti keadaannya,
hendak mempertahankan hukum syariat supaya jangan rusak. Nah, jadi ulama-ulama yang syariat yang sampai Abu Bakar Siddiq mengerti, tahu. Nah, tapi diharam makannya haram nya. Nah, kayak itu. Supaya apa? Supaya umat Rasulullah jangan tersesat. Arti tersesat ini kada sampai di makam situ, tapi model kayak itu sesat darnya. Nah, lalu jadi kita bahasa istilahnya kayak ini, nyawalah amun bujur-bujur Allah bertajalli lawan nyawa, pasti 1000 orang zindik mengkafirkan nyawa. Nah, 1000 orang yang siddiq ini luar biasa, tingkatan level ulama teratas lah. Artinya ulama yang bujur-bujur mengamalkan ilmunya. Itu yang bersaksi 1000 orang bahwa nyawa zindik, nyawa ilmu sebuku. Nah, kata-kata inilah yang disalahgunakan oleh orang-orang yang ilmu sabuku, yang bapanau panat tadi nih. Kuat benarnya dengan salahnya, karena merasa didukung oleh Imam Junaid al-Baghdadi dengan kata-katanya nih. Padahal Imam Junaid ini mendukung orang yang bujur-bujur ditajalli oleh Allah Taala, bukan mendukung ajaran-ajaran sesat nih tuh. Nah, ini nih makanya kita banyak melihat orang yang keras benar dengan keyakinan padahal sesat. Nah, padahal sesat. Di mana dalilnya? Nih dalilnya. Imam Junaid berkata aja, la yablughu ahadun darajatal haqiqat hatta yashhadu fihi al-fusiddiqin bi annahu zindiq. Kada sampai seseorang kepada makam hakikat yang sebenarnya aja kecuali menuduh orang 1000 ahli fikih, menuduh lawan orang itu bahwa inyak ilmu sebuku. No, lalu bertambah yakin aja. Padahal tujuannya bukan ajaran-ajaran sesat, ini tujuannya kepada orang yang duduk di makam fana. Nah, mendangari lo kok bubuhan yang pina menyimpang-nyimpang nih gawian ya kalau. Jadi jangan salah ambil dalil kita. Nyap dalilnya bujur, penggunaannya salah. Paham lebihan? Kadang dalil itu bujur aja, memahaminya salah. Nah kayak kondom bujur aja, kondom memasangnya di jeriji, maulah. Nah itu orang pasang ke situ, mabang ke jeriji memasang. Bahwasanya maka arti derajat hakikat itu, arti derajat hakikat yang tinggi itu hilanglah segala wujud yang zahir ini pada pandangannya, bukan hilang pada nafsul amri, bukan hilang pada secara zahirnya, pada pandangan si orang ninto yang hilang. Mun secara zahirnya nafsul amri itu zahirnya ada aja orangnya. Si Ano ada, si itu ada, si Ijo ada, si Mimin ada aja orangnya. Tapi dalam pandangan si orang yang panak ada tak? Nah, itu. Jadi jangan salah paham. Bah ada aja segala-galanya aja. Kati ada orangnya nih mencongkong. Nah, maka apabila memandang ia orang yang panak nih dengan musyahadah ini, dengan pandangan dalam wilayah kepanaan ini, maka tiada melihat ia dengan hatinya, melainkan hanya melihat akan Allah Ta'ala jua. Nah, itu maksudnya. Dan apabila tiada melihat ia melainkan hanya Allah Ta'ala jua, maka tiada mengetahui akan barang yang dikatakan. Nah, ini agin bapandir kada tahu juga kisahnya apa yang dipandir, dan tiada terikat perkataannya atas kaidah syariat. Nah, itu. Ucapannya tuh kada kawa dibatasi dengan syariat, sebab orang tuh kada ada akal kemanusiaan gitu Akal kemanusiaan tuh kada ada. Nah, kalau kita ini diikat oleh syariat, kenapa ada? Karena ada akilun. Ada kalau yang syarat sah sembahyang ya, atau syarat wajib sembahyang, baligun, akilun. Nah, ada akal orang. Akalnya akal kemanusiaan. Orang-orang wali itu akal kemanusiaannya dicabut. Nah, dicabut akal wali itu akal kemanusiaannya dicabut. Maka kalau kita melihat kepada syarat wajib sembahyang, sedangkan akal kemanusiaannya kada wajib orang itu sembahyang. Paham lebihan? Jadi kita ada melihat orang yang kada sembahyang, jangan diiktirat. Jangan jual umpatan kita. Nah, ini umpatan kita ini wajib sembahyang karena ada akilunnya nih tuh. Jar guru Bahari lah, seandainya orang wali itunya berarti lanjang bulat itu kada sudah super tahunya, itu kisah. Nah, Bahari guru sekumpul suah menggadatak dulu baris ini, menggadatak yang jamaah nih. Napa kaliwaran benar anunya. Artinya kaliwaran benar kada biar keluar langsung menjamba-jamba. Arti menjambanya hendak bersalaman segala macam tuh Tapi itu kaliwat batas benar. Menarik-narik menjamba segala macam, berebut-rebut sampai yang
Sampai yang kipai-kipai, ada sampai yang pematian ya kun mutiara. Nah, jadi jadi menaku munyak ya jadi aku betul lanjang berat ya sudah sekali jadi. Nah, orang kadada sifat yang akil yang secara kemanusiaan tuh kadada. Nah, kalau di makom fana lah. Nah, cuma kena mun Allah menghendaki orang untuk kawa bergaul dengan manusia nih hendak jadi uswatun hasanah nih, maka Allah sempurnakan dengan makom baqa kena. Lalu bisa bergaul. Sebab itu tiada membenarkan oleh orang yang siddiq, melainkan menuduh akan mereka itu dengan bahwasanya ia orang yang ada di makom fana ini zindiq. Nah, ilmu saboko aja kita. Kenapa? Bukan karena menyalahkan, makanya orang-orang ulama besar itu bila yang mengatakan itu zindik ada berdosanya. Karena ulama zahir berpegang kepada zahir juga. Nah, sebab ulama zahir berpegang dengan zahir juga. Lalu kena siapa yang dimenangkan? Yang dimenangkan siapa? Itu ulama zahir yang dimenangkan. Makanya jangan salah ada hukum anu, ya Allah, itu ulama zahir dimenangkan karena tugasnya memelihara syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ulama jihad dimenangkan yang ini nih kasusnya nih. Kenapa nih? Karena memelihara syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah dahulu. Kisahnya panjang, mana kisahnya lah. Ini kisah ulama syariat. Seorang hakim, ulama syariat yang hakim. Takana bakasus dengan seorang wali yang bisa keramat. Nah, ada kisahnya tuh. Orang wali ini panjang mengisahnya lah. Nah, kita baca aja loh, nggak ada kalau kita bacain kita. Yang jelas kesimpulannya karena ulama syariat ini berpegang kepada syariat, orang kadang-kadang kada tahu hakikatnya. Ulama wali ini kan melihat hakikat, tapi di pengadilan ulama syariat ini berpegang dengan kaidah-kaidah syariat. Nah, akhirnya diungkai kebenarannya oleh si wali tadi. Nah, faktanya nang kayak ini. Nah, diungkai secara hakikat, secara karamat nih. Secara karamat, dikeluarkannya karamat wali tadi. Nah, kayak ini hakikatnya. Lalu akhirnya diputuskan salahlah hakim dia memutuskan hukum. Nah, akhirnya si hakim ini yang dihukum. Yang dikenakan sanksi nih. Pas harta nak dihukum, nya berucap ya Rasulullah, ulun membalas syariat pian. Nah, berucap 3 kali nang kayak itu. Akhirnya keluar juga karamat si hakim ini. Gara-gara bocap nang kayak itu. Nah, artinya mengalah wali tadi. Kenapa? Ini syariat Rasulullah. Paham lebihan? Nah. Jadi bujur aja yang seikung yang sama-sama dekat dengan Rasulullah, yang seikung memelihara syariat Rasulullah. Nah, bujur aja juga. Kalau bisa bakarasan. Nah, kita ini rajin yang bisa bakarasan yang ada paham. Dan karena takut diikuti oleh orang yang bukan pada makam hakikat itu. Nah, maka ulama syariat ini menjaga akan syariat Nabi Muhammad karena takut diikuti oleh orang yang bukan pada makam hakikat itu. Maka orang yang siddiq itu yaitu orang yang menjalani syariat Muhammadiyah. Nah, ulama siddiq nih yang menjaga syariat Muhammadiyah ini atas perkara yang tamam, yang sempurna, dan kamal yang sempurna sama aja. Tetapi kebanyakan orang yang sampai pada derajat itu, nah kebanyakannya Bang Laja sih Den, orang yang memang fana sampai kepada derajat fana nih, itu akan dipelihara oleh Allah akan dia. Nah, itu maksudnya lah, dipeliharakan oleh Allah akan dia hingga kembali ia kepada derajat adab. Nah, kalau nya panah tuh kada kawa beradab lagi nya. Kada tahu diadab ya kita. Nah, lalu dikembalikan kepada derajat adab. Hanya pinando mintu hak aja. Nah, seperti sahabat, bukan sahabat Nabi itu melewati masa fana tapi kada lawas. Nah, lalu kembali ke asal dan bubuhan tabi'in itu murid-murid sahabat dan salafus saleh, murid-muridnya dari murid sahabat. Nah, itu. Jadi mereka itu duduk makamnya tuh di makam baqa seberataan. Hum baqau billah. Jangan itu tuh. Syahdan. Maka apabila nyata bagimu, artinya Allah sudah paham Jasiden, bahwa sekejap mata jua umpamanya rahasia yang engkau peroleh dengan musyahadah itu, jadi mun Allah menghendaki cukup sekejap mata aja.
Maka orang itu fana dengan Allah. Nah, dengan musyahadah itu mengekalkan hudur dengan tiada terselang-selang gaplah. Nah, jadi ujar sidin, orang yang sudah duduk di maqam baka, ini kadada lagi lupanya lawan Tuhan. Nah, kalau kita belum dipanan ini ya bisa terselang-selang dengan gaplah. Ada selingannya aja kita. Kadang kita pina kuat benar musyahadah, dahanu kan melemah, dahanu hilang musyahadah. Nah, gaplah ada selingannya. Sedangkan orang yang difanan ini kadada terselang-selang oleh gaplah. Tetapi nadir yang demikian itu. Nah, orang yang dapat maqam panan ini jarang. Nadir itu jarang. Tulis di bawah nadir itu jarang. Kebanyakannya kita rajin diberi Tuhan, ditajalli Allah dengan af'alnya. Ada juga ditajalli Allah dengan sifat-sifatnya. Nah, ada juga ditajalli Allah dengan asmanya. Jarang sampai Allah bertajalli dengan zatnya itu. Nah, jarang benar. Melainkan segala afrad itu pribadi-pribadi para nabi, anbiya dan aulia, bubuhan wali-wali yang kamil, yang sempurna mutabahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama kita kada sempurna mutabah dengan Rasulullah, Allah kada bertajalli dengan zatnya. Nah, paling kita dibukakan sifat-sifatnya, af'alnya ke situ. Tiada bagi yang lainnya. Nah, kada yang bagi lainnya. Jadi orang-orang wali yang sempurna mutabah dengan Rasulullah aja yang Allah bertajalli dengan zatnya itu. Nah, tiada yang lainnya daripada mereka itu. Maka pelihara olehmu akan dia. Nah, seandainya nyawa jasiden, nalah, mudah kayak ada tanda-tanda diberi maqam pananin tuh, maka pelihara olehmu akan dia dengan menutupi dia. Nah, dan janganlah engkau nyatakan akan pendapatan itu. Arti pendapatan ini indahnya pertemuan itu, nah, jangan engkau nyatakan, jangan dikisahkan kepada seseorang juga pun. Karena yang demikian itu setengah daripada perkara yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala membukakan dia. Nah, jadi kayak ini kisahnya. Yang dilarang ini kita memandir hujungan. Lah, sedangkan urusan memandir modal dan cara berdagang itu kada dilarang. Walaupun modal dan cara berdagang kadang ada rahasia. Orang berdagang ini kan lain-lain ada rahasianya. Supaya cepat berhujung, supaya macam ada rahasia triknya, ya lah. Walaupun ada rahasia. Nah, tapi memandirnya kada dilarang. Yang dilarang ini hujungannya. Ini perumpamaan aja bang lah, supaya mudah paham tuh. Kayak sama kita lawan Allah Ta'ala. Nah, cara menuju, modal menuju, supaya mudah menuju, itu sampaikan aja nih tuh. Tapi kalau sudah kayak apa nikmatnya, indahnya pertemuan, jangan disampaikan. Kenapa? Haram hukumnya. Ini disebut ibsas, menyiarkan rahasia-rahasia ketuhanan. Artinya hujungannya nah, itu kada boleh. Tapi kalau menyiarkan modalnya kayak apa, caranya kayak apa, jembatannya kayak apa, nah itu boleh aja. Bahkan terkadang bisa wajib. Wajib memadahkan kepada ahlinya. Nah, itu. Kepada orang yang sudah pantas menerima itu wajib kadang-kadang hukumnya. Dan suruh menutupi atasnya. Nah, dan disuruh, nah, tambah di, dan disuruh menutupi atasnya oleh lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana atau kira-kira itu yang mana bersabda ya nabina walillahi maharimu fala tahtikuha. Nah, artinya bagi Allah itu ada beberapa rahasia yang diharamkan menyatakan dia, maka janganlah kamu bukakan dia. Nah, jadi ada yang disuruh dibuka, ada yang disuruh ditutup. Nyawa mau nak dapat juga yang ditutup nih, nyawa berdagang seorang bila kulihan hujungan, ya iya tuh. Dan apabila nyata bagimu rahasia, artinya nyawa sudah dapat rahasia itu. Nah, dengan daukmu, nah, arti daukmu engkau dibukakan hijab oleh Allah. Lalu Allah bertajalli dengan zatnya, maka pelihara olehmu. Nah, kayak apa cara memeliharanya? Dengan mengerjakan segala suruhan Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, ini orang-orang wali. Orang-orang wali itu makin dekat dengan Allah, makin kuat syariatnya. Nanti anunya, sebab ini bang tuh. Jadi guru bahari ada orang ahli benar fikih, padahal menutupi kawaliannya. Orang mengira ahli fikih aja, padahal ahli ma'rifat luar biasa. Ada yang ahli nahu, padahal menutupi khususiat sidin. Lancar benar masalah nahu segala macam. Jadi orang belajar urusan nahu aja ke sidin.
Padahal luar biasa. Nah, supaya bila kita kada kuat di syariat, walaupun orang itu sudah kuat di hakikat, tapi kada digawinya syariat, maka bisa hakikat yang di hati itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Dicabut oleh Allah Ta'ala. Maka jasidin, supaya apa engkau mengerjakan suruhnya, menjauhi larangnya, supaya tetap ia rasa, ia tuh kembali kepada zauk, dicunting cunting di bawahnya zauk, supaya rasa pertemuan Allah yang indah ini tetap ia bagimu. Artinya kada hilangnya kita. Bila Allah murka, sarik, mudah kayak ini contohnya supaya mudah paham biar kita dua laki bini bini karena cinta lawan kita, segala-galanya dibuka, tali kutang pagat sudah, tali nintoh pagat tahudang saya barataan. Kita seleluasa melihat apa yang kada layak dilihat oleh orang lain. Betahi lalat bang di situ aja kita. Maka pas bibirnya betahi lalat, warnanya hijau kebiru-biruan, kita aja yang tahu tuh. Lalu kita pandir lawan kakawanan, maka live streaming pun memandir. Mendengar bini kita melihat sari kedainya. Pahamlah. Sarik. Laki seperti apa itu? Pahamlah pian. Perkara orang yang tahi lalat yang kada wajar orang tahu, andaknya kan memang di apa bang betikap tahi lalat itu. Jadi tahuan orang berataan. Apalagi yang dikodak ya. Tahi lalat terindah aja. Paham ya lah. Sudah paham tuh alhamdulillah. Karena ia rahasia yang amat mulia. Cakanya kita tuh kada dicintai oleh bini kan mau ungkai bang. Dan sembunyikan olehmu kepada yang bukan ahlinya. Maka orang yang ahlinya itu ada kriterianya. Apa kriteria orang yang ahlinya yang wajar kita ungkain itu yaitu orang yang suci hati mereka itu daripada aghyar atau masiwallah. Masiwallah itu aghyar narnya. Jadi ada orang yang hatinya itu pahirian, pendendaman. Ini lain ahlinya nih. Bahkan sini dipadahkan lebih tinggi daripada level itu.